Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Hardi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pertidaksamaan kuadrat. Contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat ditambah 2x dikurang 8 kurang dari sama dengan 0. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini, langkah pertama adalah kita lihat koefisien dari x kuadrat. Koefisien dari x kuadrat di sini adalah 1. Jadi langsung kita bisa faktorkan negatif 8. Kalau di sini nanti koefisiennya 2, itu kita kalikan dulu. Jadi 2 dikalikan dengan negatif 8. Faktor dari negatif 8 itu ada 1 dikali 8, 2 dikali 4. Karena yang kita faktorkan di sini bernilai negatif, maka kita harus mencari selisihnya. Kalau di sini nanti bernilai positif, berarti kita harus menjumlahkan. Nah, ini kita cari selisihnya yang menghasilkan 2. 2-nya bernilai positif. Faktor yang pertama itu ada 1 dengan 8. Kalau kita cari selisihnya, selisih dari 1 dengan 8 itu 7. Berarti ini bukan himpunan penyelesaiannya. Faktor yang kedua, ada 2 dan 4. Kalau kita cari selisihnya, ini 2. Berarti ini memenuhi. Tapi karena di sini faktornya negatif 8, berarti ini kalau dikalikan itu harusnya bernilai negatif. Ini kalau dikalikan 2 dikali 4 masih 8. Nah, berarti ini supaya hasilnya negatif, salah satunya harus dibuat negatif. Kalau salah satu yang kita buat negatif, ini harus menghasilkan 2. Jadi kita pilih mana yang menghasilkan 2 kalau dibuat bilangan negatif. Misal negatif 2-nya yang kita buat negatif dulu. Negatif 2 ditambah 4 itu hasilnya 2. Jadi kita dapetin faktornya x yang pertama itu min 2. X min 2 kemudian positif 4. Jadi x ditambah 4 kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya kita tentukan titik membuat nolnya dengan cara membuat sama dengan 0. Min 2 kalau kita pindah itu hasilnya positif 2. Jadi x-nya yang pertama sama dengan 2. Kemudian yang di sini 4-nya kita pindah jadi x sama dengan min 4. Positif pindah jadi negatif. Titik membuat nolnya kita letakkan pada garis bilangan. Min 4 ditulis lebih dahulu. Min 4 di sini 2. Selanjutnya, kita tentukan mana yang bernilai positif dan bernilai negatif dengan cara memasukkan titik uji. Kita masukkan titik uji yang pertama, itu 0 dulu. Di antara min 4 dan 2 ini kan ada 0. Kita masukkan di dalam persamaan. 0, kalau dikurang 2, itu kan negatif 2. Maka hasilnya negatif. 0 ditambah 4, itu hasilnya positif 4. Berarti di sini positif. Negatif dikali positif, itu hasilnya negatif. Di luas yang paling kanan, ini x-nya lebih dari 2. Maka kita ambil titik uji 3. 3 kita masukkan ke dalam persamaan. Jadi x-nya kita ganti 3. 3 dikurang 2 itu 1. Berarti bernilai positif. 3 ditambah 4 itu 7. Berarti bernilai positif. Positif dikali positif itu hasilnya positif. Titik uji yang terakhir itu di luas kiri ini, itu kita ambil sampel negatif 5. Nah, negatif 5 kalau kita masukkan ke dalam persamaan, jadi negatif 5 dikurang 2 itu negatif 7. Berarti bernilai negatif. Negatif 5 ditambah 4, minjem 5 dibayar 4. Berarti masih minjem 1. Berarti juga bernilai negatif. Maka negatif dikali negatif hasilnya positif. Himpunan penyelesaian yang kita cari itu kurang dari sama dengan 0. Maka yang kita ambil yang bernilai negatif. Sehingga himpunan penyelesaiannya didapat x hingga x-nya lebih dari sama dengan negatif 4 kurang dari sama dengan 2. Soal yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat ditambah 8x ditambah 16 lebih dari 0. Langkah pertama, untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini, kita faktorkan terlebih dahulu 16. Faktor dari 16, ada 1 dikali 16, ada 2 dikali 8, ada 4 dikali 4. Karena yang kita faktorkan di sini bernilai positif, maka ini
Kalau kita jumlahkan, hasilnya harus positif 8. Dari ketiga faktor ini yang memenuhi itu 4 dengan 4. Jadi 4 kalau ditambah dengan 4 kan hasilnya 8. Sehingga didapat faktornya X plus 4 dikali X plus 4 lebih dari 0. X ditambah 4 dikali X tambah 4 ini dapat kita buat dalam bentuk kuadrat X tambah 4 kuadrat lebih dari 0. Jadi ini kita dapatkan titik pembuat nolnya itu cuma satu, yaitu X tambah 4 sama dengan 0. X nya berarti sama dengan negatif 4, karena 4 kalau kita pindah jadi negatif 4. Kita uji dalam garis bilangan. Karena titik pembuat 0 ya cuma negatif 4, berarti kita buat garisnya seperti ini. Diluaskan, ini ada titik 0. Jadi kita masukkan 0 ini ke dalam persamaan. Jadi 0 ditambah 4 itu hasilnya 4. 4 kalau dikuadratin hasilnya 16, berarti bernilai positif. Maka di sini bernilai positif. Di luas sebelahnya kita ambil sampel misal negatif 6. Negatif 6 kita masukin ke dalam persamaan. Jadi negatif 6 ditambah 4. Negatif 6 ditambah 4 itu negatif 2. Kalau dikuadratkan, negatif 2 dikali negatif 2 berarti positif. Negatif kali negatif kan hasilnya positif. Berarti ini bernilai positif. Nah, ini berarti keduanya bernilai positif. Karena himpunan penyelesaiannya yang kita cari lebih dari 0, maka yang kita ambil yang bernilai positif. Namun, ini kan tidak sama dengan 0, maka negatif 4 ini tidak masuk ke dalamnya. Sehingga didapat himpunan penyelesaiannya X diberikan hingga X-nya itu kurang dari negatif 4 atau X-nya lebih dari negatif 4. Karena negatif 4-nya ini tidak masuk, karena yang dicari ada yang lebih dari 0. Kalau negatif 4 ini kita masukkan, berarti kan negatif 4 ditambah 4 itu kan 0, kuadrasnya 0. Sedangkan yang kita cari itu yang lebih dari 0. Negatif 4 itu sama dengan 0, maka dia tidak masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Ini juga dapat ditulis dalam bentuk lain, yaitu himpunan penyelesaiannya sama dengan, karena di sini kurang dari negatif 4, maka ini dari negatif tak hingga, dari himpunan negatif tak hingga sampai negatif 4, atau negatif 4 sampai tak hingga. Jadi, himpunan penyelesaiannya dapat ditulis dalam bentuk yang pertama atau bentuk yang kedua. Soal yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari 3x kuadrat dikurang 11x ditambah 6 lebih dari sama dengan 0. Untuk menyelesaikan persamaan ini, koefisien x kuadratnya itu lebih dari 1. Jadi kita tidak bisa langsung memfaktorkan 6. Kita kalikan dulu 3 dengan 6. 3 kali 6 hasilnya 18. Faktor dari 18 itu ada 1 kali 18, ada 2 dikali 9, ada 3 dikali 6. Karena yang kita faktorkan di sini positif, maka kita harus mencari jumlahnya yang bernilai negatif 11. Kalau hasilnya negatif berarti kedua faktor ini harus kita buat negatif supaya menghasilkan negatif 11. Dari ketiga faktor ini yang memenuhi yaitu negatif 2 dengan negatif 9. Kalau kita jumlahkan negatif 2 ditambah negatif 9 itu hasilnya negatif 11. Sehingga faktornya kita buat menjadi 3x dalam kurung 3x lebih dari sama dengan 0 dibagi 3. Karena koefisien x kuadrat di sini 3, maka harus kita bagi dengan 3. Kemudian bagian yang kosong ini kita isi dengan faktor yang telah kita dapatkan, yaitu negatif 2 dengan negatif 9. Setelah itu dari dua faktor ini kita sederhanakan mana yang bisa dibagi dengan 3. Min 2 dibagi 3 itu tidak bisa, maka kita sederhanakan yang 3x dikurang 9 ini. Jadi 3x dikurang 9 ini nanti kita bagi 3. Jadi 3x dikurang 2 ini kita tulis saja. Yang ini baru kita sederhanakan.
3x dibagi 3 itu hasilnya x, min 9 dibagi 3 itu hasilnya min 3. Sehingga didapatkan titik pembuat nolnya itu 3x min 2 sama dengan 0 atau x min 3 sama dengan 0. 3x sama dengan min 2 kita pindah jadi positif 2, x nya jadi 2/3. Atau min 3 nya ini kita pindah jadi x sama dengan 3. Selanjutnya kita masukkan titik pembuat nolnya ke dalam garis bilangan untuk menentukan letak daerah penyelesaiannya di mana. 2/3 dengan 3 ini lebih besar 3, maka kita tulis 2/3 di sini 3. Kita uji dari luas yang sebelah kanan dulu. Karena di sini 3, maka kita ambil sampel 4. 4 kita masukkan ke dalam ketidaksamaan. X-nya ini kita ganti 4. Jadi 3 dikali 4 itu 12. 12 dikurang 2 itu hasilnya 10, maka bernilai positif. X-nya ini juga kita ganti 4. 4 dikurang 3 itu hasilnya 1, berarti 1 bernilai positif. Positif dikali positif hasilnya positif. Di sini kita ambil titik ujinya 2. 2 kita masukkan ke dalam ketidaksamaan, berarti 3 dikali 2, 6. 6 dikurang 2 itu 4, berarti bernilai positif. Ini 2 dikurang 3 hasilnya negatif 1, berarti bernilai negatif. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Di luas yang paling kiri kita ambil titik uji 0. 0 kita masukkan, jadi 3 kali 0 itu 0 dikurang 2 berarti negatif 2, berarti bernilai negatif. 0 dikurang 3 itu negatif 3, berarti bernilai negatif. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Kita lihat di sini, himpunan penyelesaian yang kita cari itu lebih dari sama dengan 0, maka yang kita ambil yang bernilai positif. Sehingga himpunan penyelesaiannya kita dapatkan X dibandingkan dengan X-nya kurang dari sama dengan 2/3 atau X-nya lebih dari sama dengan 3. Soal yang keempat, tentukan nilai X dari negatif 2X kuadrat ditambah 11X ditambah 6 lebih dari 0. Pada soal ini, koefisien X kuadratnya itu negatif. Maka ini nanti menyelesaikannya harus dikalikan dengan negatif 1. Negatif 2 dikalikan negatif 1 hasilnya 2X kuadrat. Positif 11x dikali negatif 1 itu negatif 11x. Positif 6 dikali negatif 1 itu negatif 6. Nah ini kalau tandanya lebih dari, kalau dikalikan dengan bilangan negatif, berubah tandanya jadi lawannya jadi kurang dari. Langkah selanjutnya, ini sama seperti soal nomor 3. Kita kalikan dulu 2 dengan negatif 6. 2 dikali negatif 6 itu hasilnya negatif 12. Maka yang kita faktorkan adalah negatif 12. Faktor dari 12 itu 1 dikali 12, 2 dikali 6, 3 dikali 4. Karena yang kita faktorkan di sini negatif, maka ini yang kita cari adalah selisihnya harus bernilai negatif 11. Dari ketiga faktor ini, yang selisihnya 11 itu di faktor yang pertama, yaitu 12 dikurang 1. 12 kurang 1 itu hasilnya 11. Karena di sini negatif 11, berarti yang kita buat negatif itu yang paling besar, yaitu negatif 12. Karena negatif 12 ditambah 1 itu hasilnya negatif 11. Sehingga kita faktorkan menjadi 2x dikali 2x kurang dari 0. Ini kita bagi dengan koefisien x kuadratnya, yaitu 2. Kemudian kita masukkan faktor yang telah kita dapatkan. 1 ini bernilai positif 1, 12 ini bernilai negatif 12. Jadi 2x plus 1 dikali 2x dibagi 2 itu x, negatif 12 dibagi 2 itu negatif 6 kurang dari 0.
Didapatkan titik pembuat nolnya itu 2x plus 1 sama dengan 0 atau x min 6 sama dengan 0. 2x 1 kita pindah jadi sama dengan negatif 1, sehingga didapatkan x-nya negatif 1, 2 jadi pembagi negatif setengah. Atau x-nya min 6 kita pindah jadi positif 6. Kita letakkan titik pembuat nolnya di garis bilangan. Di sini ada negatif setengah, kemudian 6. Di ruas yang paling kanan, kita ambil titik uji 7. 7 kita masukkan ke dalam persamaan, jadi 7 dikali 2, 14. 14 ditambah 1 itu 15, berarti bernilai positif. 7 dikurang 6 itu 1, berarti bernilai positif. Positif dikali positif hasilnya positif. Di sini kita ambil titik uji 0. Karena antara negatif setengah dan 6 ini ada 0. 0 kita masukkan. 0 kali 2 itu 0. 0 tambah 1 itu 1, berarti bernilai positif. 0 dikurang 6 itu negatif 6, berarti bernilai negatif. Positif dikali negatif itu hasilnya negatif. Titik uji yang terakhir, kita ambil sampel negatif 2. Negatif 2 kita masukkan di sini. Negatif 2 kali 2 itu negatif 4. Negatif 4 ditambah 1 itu negatif 3. Berarti bernilai negatif. Negatif 2 dikurang 6. Berarti minjem 2, minjem lagi 6. Minjem 8 berarti bernilai negatif 8. Hasilnya negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Karena himpunan penyelesaian yang kita cari kurang dari 0, maka kita ambil yang bernilai negatif. Di sini persamaan yang kita ambil itu yang sudah bernilai positif. Jadi kurang dari 0 yang kita pakai, bukan yang lebih dari 0. Sehingga didapat himpunan penyelesaiannya x hingga x-nya lebih dari negatif setengah kurang dari 6.